Dani dan juga Sugeno. Jadi kita akan lihat di sini nanti apa namanya di bagaimana cara kita menghitung ya menghitung diversifikasi menggunakan Sugeno karena kemarin sudah menggunakan Mamdani dan sebenarnya secara prinsip sama saja cuma memang dalam perhitungannya bisa jadi menggunakan Sugeno itu lebih mudah. Oke, kita share screen sekarang. Ya, kita share presensi dulu. Jadi ini presensinya. Hmm, jadi yang seperti kita ketahui bersama bahwa ketika kita menggunakan sistem fuzzy, kendali fuzzy untuk Mamdani, itu outputnya adalah kita harus mengalihkan masing-masing nilai keluarannya dengan luasnya. Lalu kita bagi dengan luasnya, itu fungsinya apa untuk mencari titik berat. Permasalahannya adalah ketika kita berusaha menerjemahkan semua itu ke dalam bentuk program, itu bisa jadi agak sedikit rumit. Karena apa? Karena kita harus menghitung luasan integral dalam domain continue dan mengubahnya ke dalam bentuk program yang merupakan domain discrete. Tentu hal itu tidak praktis dan bisa jadi agak sedikit menyulitkan karena kita harus menghitung luasan discrete lalu kita mengalihkan masing-masing dengan rentang intervalnya lalu kita dapat luas wilayahnya secara keseluruhan. Nah, untuk mempermudah itu semua, kita lalu menggunakan metode Sugeno, ya, menggunakan metode Sugeno. Oke, kita lihat. Yes, kenapa? Mohon maaf Pak, untuk share screen-nya belum kelihatan Pak. Oke. Ya, ini. Oke, ya sudah ya. Sudah kelihatan. Oke, jadi kenapa kita menggunakan metode Sugeno? Karena memang secara perhitungan itu lebih mudah ya. Walaupun sebenarnya lebih ke faktor dari cara kita memprogram. Karena nanti pada saat kita memprogram fuzzy, itu baik dalam bahasa apapun, bahasa C, bahasa Python, itu ya kita harus bisa melakukan program fasifikasi, lalu rule, lalu program defasifikasi. Intinya adalah tiga itu ya. Nanti masalah AND dan OR itu sebenarnya program juga, cuma ya relatif lebih mudah karena kita tinggal menentukan apakah mau mengalihkan ataupun menjumlahkan. Ya, lalu pada saat defasifikasi, kita kemarin juga sudah belajar bagaimana cara menghitung defasifikasi untuk Mamdani. Itu secara umum agak sedikit rumit karena kita harus menghitung luasan integral ya. Karena apa? Karena kalau menghitung luasan integral mengalihkannya dalam bentuk program itu agak susah. Jadi kita lebih baik menggunakan metode Sugeno untuk defasifikasinya. Tetapi sebenarnya baik Sugeno ataupun Mamdani itu diawali dengan cara yang sama ya, fasifikasi. Jadi kita membuat yang tadinya tajam atau crisp itu menjadi kabur menggunakan fasifikasi, menentukan membership function dan membership value-nya, lalu menentukan apa namanya hubungan di antara masing-masing anggota bagian, apakah dia AND atau OR. Lalu setelah itu kita buat rule, lalu setelah itu kita cari apa namanya outputnya apakah dia menggunakan min of max atau menggunakan center of gravity atau menggunakan nilai maksimal saja dan itu lalu kita gunakan semuanya untuk Mamdani ataupun untuk Sugeno. Jadi sebenarnya Mamdani dan Sugeno itu diawali dengan cara yang sama tetapi diakhiri dengan cara yang berbeda yaitu di bagian fasifikasinya. Ya. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Ya, oke, bisa kelihatan ya. Untuk fasifikasi metode Sugeno ini, ya, kelemahannya adalah kita harus menghitung luas daerah di bawah kurva, ya, integral. Dan itu kalau di MATLAB relatif mudah karena apa namanya kita tinggal menggunakan tools MATLAB yang ada di sana. Cuma kalau diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman itu agak susah. Karena ya itu tadi sifatnya kan continue. Sementara program itu sifatnya discrete.
mengubah continue ke discrete itu mudah ya, kita menggunakan ADC. Tetapi menghitung continue dari persamaan discrete di awal berarti kan kita harus menyesuaikan lagi apa yang tadinya discrete diubah lagi ke continue lalu kita hitung secara program dan ya hasilnya kita peroleh. Nah, hal itu kurang praktis ya. Jadi kita menggunakan fuzzy inference system yang lain yaitu menggunakan metode Sugeno yang diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang. Dan ini orangnya. Ya, ini orang Jepang, jadi walaupun namanya kayak nama orang-orang Jawa gitu, tapi ya dia sebenarnya orang Jepang ya, Sugeno. Nah, perbedaan dari Fuzzy Sugeno dan Fuzzy Mamdani adalah bahwa dia itu outputnya tidak dalam bentuk grafik luasan, tetapi dalam bentuk persamaan, bukan persamaan garis ya, persamaan linear bisa jadi, ya persamaan matematika. Seperti contohnya ini, if x is a and y is b, then z is a function dari x dan y. Dan dalam hal ini, x, y, dan z adalah pengubah linguistik. Ya, jadi misalkan jika suhu panas dan kelembaban tinggi, maka kalau misalkan metode Mamdani itu kita langsung memberikan maka kipas menyala seperti apa. Tetapi kalau misalkan dalam metode Sugeno itu maka kipas menyala dalam persamaan matematika apa. Ya kesannya memang agak susah karena outputnya dalam bentuk persamaan matematika, tetapi kadang-kadang untuk lebih membuat mudah ya persamaan matematikanya itu dibuat dalam bentuk orde 0 atau tidak dalam bentuk persamaan dalam fungsi x dan y-nya. Artinya ya kita samakan saja bahwa z-nya itu adalah sekian. Z sama dengan 5, Z sama dengan 7, Z sama dengan 100. Itu adalah persamaan matematika juga ya yang menyatakan konstanta. Nah, jadi step yang paling kita lihat di sini bahwa bentuk yang paling umum digunakan itu adalah model fuzzy Sugeno orde 0 ya. If X is A and Y is B, then Z is K. K itu artinya nilai konstanta apapun. Secara umum memang ini lebih memudahkan, tetapi bisa jadi untuk faktor keakuratan ataupun kesesuaian dengan pengendalian yang kita inginkan ini sifatnya lemah. Tapi nggak masalah selama dalam sistem kita itu dia bisa menghasilkan output yang memadai. Ya. Jadi ini adalah persamaan umum yang digunakan, yang menggunakan orde 0. Orde 0 itu artinya dia tidak dalam persamaan bentuk X dan Y. Jadi kalau misalkan orde 1, maka contohnya adalah seperti ini. If X is A and Y is B, then Z is 2X plus 2Y, for example ya. Jadi itu contoh orde 1. Kalau orde 2, Z is X kuadrat plus 2Y plus Y kuadrat, yaitu orde 2. Nah, untuk lebih memudahkan memang itu kita jadikan dalam orde 0 saja. Ya, jadi tidak tidak membuat rumit. Di program itu juga lebih mudah nantinya. Nanti kita akan lihat di MATLAB ya, bagaimana cara kita membuat semuanya itu dalam tools MATLAB. Oh ya, untuk minggu ini kita belum praktikum yang MATLAB di Fuzzy karena apa? Karena MATLAB-nya belum saya ajarkan. MATLAB-nya baru saya ajarkan minggu depan. Jadi untuk praktikum Fuzzy MATLAB itu kita selenggarakan minggu depan. Nah, oke. Jadi pada metode Sugeno, falsifikasi, operasi, dan implikasi itu sama persis seperti metode Mamdani. Ya, jadi cara pengambilan keputusannya, penentuan membership function-nya ya. Jadi ingat ya, membership function itu artinya bentuk dari fungsi keanggotaannya, bisa trapezio, bisa segitiga, bisa curve bell ataupun juga sigmoid ya. Jadi itu membership function atau fungsi keanggotaan. Sementara derajat keanggotaan atau membership value adalah nilai antara 0 dan 1 yang menentukan nilai dari fungsi keanggotaan tadi ya, karena fungsi keanggotaannya itu sifatnya blur atau fuzzy. Jadi kita berikan nilai membership value yang sesuai dengan settingan yang kita inginkan. Nah,
Jadi kita lihat untuk fasifikasi, operasi, dan implikasi sama, bedanya hanya di agregasi dan defasifikasi. Ya, jadi kita kemarin lihat ya, agregasi itu maksudnya apa? Kita kemarin lihat agregasi pada Mamdani itu berkaitan dengan perhitungan luasan output ya yang biasanya menggunakan metode max. Artinya implikasinya minimal menggunakan n, kita cari nilai-nilai yang terkecil. Tetapi ketika kita menggunakan agregasi tadi, itu kita cari luasan terbesar dari gabungan ketiga-tiganya ya. Jadi kita cari luasan yang ada dari gabungan ketiganya itu agregasi max. Itu beda nanti di Sugeno. Dan defasifikasinya juga berbeda di Sugeno dibandingkan Mamdani. Kalau Mamdani kemarin defasifikasinya pakai integral. Integral XZ dikali Z D sekian terus dibagi luasan. Kalau Sugeno malah lebih simpel ya. Kita cuma tinggal kalikan masing-masing bagian, jumlahkan, lalu dibagi dengan total dari membership value-nya. Nanti kita lihat contohnya. Jadi pada metode Mamdani, agregasi itu kan berupa daerah di bawah kurva, makanya kita bisa buat dalam bentuk integral. Maka pada metode Sugeno itu agregasi berupa singleton. Singleton artinya ya seperti apa ya? Singleton tuh kayak garis-garis lurus yang mewakili nilai tertentu. Nah, pada kasus model Sugeno order 0, output setiap kaidah fazi itu konstanta dan semua fungsi keanggota itu dinyatakan dengan spikes, singleton spikes. Jadi kayak spikes itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Kayak ada kemunculan mendadak ya kayak daerah gitu loh. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang di atas itu adalah Mamdani, ya, jadi kita lihat kondisi low. Kondisi low di sini itu nanti kita akan terjemahkan, ini kan nilainya ada di sini, dan outputnya adalah bentuk segitiga seperti ini, kita ngambil di sini ya, sesuai dengan nilainya, yaitu 6,5 ya. 0,5 di sini itu adalah nilai Mamdaninya. Artinya apa? Untuk Mamdani menggunakan min-max interference, karena kan kemarin ada banyak ya, ada yang menggunakan max, ada yang menggunakan center of gravity dan lain-lain ya. Itu kita harus menghitung luasan ini. Ya, menghitung luasan ini dan secara matematis ya itu berarti mengintegralkan. Menghitung luasan di bawah kurva kan mengintegralkan. Cuma kalau bentuknya udah bukan lagi simple, itu bisa jadi merepotkan. Nah, ini yang di bawah itu adalah metode Sugeno, ini yang dinamakan singleton. Jadi ini kita lihat fasifikasi di sini ya, fasifikasi di sini itu nanti kita buat menjadi defasifikasinya dalam bentuk singleton, nilainya 0,5. Simpel sekali. Ya, jadi nanti kita tinggal kalikan dengan 0,5. Itu adalah perbedaan dari metode Mamdani dan juga metode Sugeno. Jadi kita lihat hanya berbeda di bagian sini saja ya. Di bagian outputnya saja, inputnya sama, ini sama ya, ini sama. Ini sama persis ya bagian untuk bagian untuk fasifikasi, rule sama tadi operasinya. Sementara untuk agregasi itu mulai berbeda. Nah, oke. Ya, kita ke bawah lagi. Ya. Nah, kita bisa lihat defasifikasi pada metode Sugeno itu lebih sederhana karena hanya menghitung center of singleton. Ya. Jadi nggak ada ngitung-ngitung luas lagi. Kita bisa lihat di sini, ini adalah defasifikasinya, Z bintang, itu sama dengan sigma, ya, membership. Jadi itu mu C itu adalah membership value dari Z, dikalikan dengan center of singletonnya ini. Ini adalah center of singletonnya. Dibagi dengan total membership value untuk semua bagian. Ya, jadi ini kita bisa lihat nanti misalkan output akhirnya adalah membership value-nya adalah di 0,5. Jadi nanti 0,5 kali center of singletonnya di mana, misalkan ada 1, 3, sama 7.
Yang satu 0,5, yang 3 0,75, yang 7 0,8. Berarti nanti 0,5 kali 1 kali 0,75 kali 3 atau berapa tadi saya lupa. Terus sama 0,8 kali 7 ya. Jadi ini contohnya simpel. Misalkan ini tadi uh, membership function-nya itu ada 3 ya. Misalkan membership value-nya ada 3, 0,2, 0,5, 0,7 ya. Dan itu adalah membership value ya, yang 0,2, 0,5 sama 0,7 adalah membership value. Sementara untuk center singletonnya yang satu di 3, ini satu di 5, satu di 7 ya. Berarti nanti outputnya adalah 0,2 kali 3 tambah 0,5 kali 5 tambah 0,7 kali, sorry ini keluar, kali 7 dibagi dengan 0,2 tambah 0,5 tambah 0,7. Jadi itu lebih simple ya. Lebih simple dibandingkan dengan Mamdani. Kalau Mamdani Anda harus menghitung luas. Anda juga bisa membayangkan bahwa perhitungan ini tentu saja akan lebih mudah diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa program, ya bahasa C atau bahasa apapun dibandingkan kita ngitungin integral. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah nilai singletonnya dapat dari mana? Ya nanti kita tentukan dari persamaan outputnya yang tadi tuh yang apa order 0, order 1, order 2 ya. Yang order 0 kan misalkan Z-nya sama dengan sekian. Ya sudah, itu kita tinggal masukkan langsung. Oke, kita lanjut ya untuk yang ini. Nah, ini contoh masih soal sebelumnya, yaitu penerapan center of singleton pada Mamdani. Kita lihat ini R1 itu artinya rule ya. Jadi nanti kita akan lihat untuk fuzzy ini nanti di apa namanya menggunakan banyak rule. Biasanya rule-nya itu berkesesuaian dengan input membership function-nya. Jadi kalau membership function-nya ada 2 input masing-masing 3, maka rule-nya ada 3 kali 3 ada 9. Ini contoh rule pertama. If permintaan turun and persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. Ini kita bisa lihat ya, ini adalah metode karena ini N tadi, maka kita ngambil nilai terkecil di antara 0,25 sama 0,4. Kita ambil nilai terkecilnya, dan itu tentu saja nilai 0,25, sehingga untuk membership value pada outputnya kita ambil nilai 0,25 juga ya di sini. Nah, membership value function untuk output pada bagian berkurang adalah bentuknya trapesium seperti ini. Jadi nanti kita cari luasan di sini ya. Kita cari luasan ini. Ya. Dan untuk mencari luasan ini, kita juga harus mencari titik potong ya. Titik potong di sini itu di mana? Kenapa? Karena ya kita pengen tahu titik potong di mana itu untuk menentukan faktor batas-batas integral tadi. Ya, ini Mamdani. Dan itu caranya yang menggunakan persamaan awal ini ya. Menggunakan persamaan awal ini. Ini tadi persamaannya adalah 7.000 min Z per 5.000 sama dengan 0,25 dan kita masukkan nilai 0,25 di persamaan garis ini. Ya, persamaan garis ini. Saat nilainya 0,25 itu pada saat Z berapa? Ternyata itu terjadi pada saat Z-nya itu bernilai 5.750 ini. Nah, itu adalah cara kita mencari batas saja. Jadi memang pada metode Mamdani, kita tetap harus mencari batas-batas untuk pengintegralan. Karena tiap batas itu bisa jadi fungsi integralnya beda. Ada fungsi integral trapesium, segitiga, atau bisa jadi curve bell atau apa namanya? Tadi apa sih? Ya, satu lagi ada bentuk kurva yang lain ya. Jadi karena persamaan kurvanya beda-beda, itu bisa jadi batasnya juga beda-beda, ya kita harus integralkan satu-satu, kalikan dengan nilai Z, lalu bagi dengan luasnya. Nah, oke. Oke. Ya, untuk ini. Ini juga sama ya. Row 2.
if permintaan turun and persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Ini juga sama, kita cari nilai terkecil antara membership value 0,25 dan 0,6. Ya tentu saja yang paling kecil itu adalah yang nilainya 0,25. Jadi nanti ditarik nilai luasan di sini. Dan tentu saja kita juga kembali mencari berapa sih nilai Z2. Z2-nya itu berapa? Diperoleh dari persamaan ini ya. Kita cari bahwa ternyata nilai Z2-nya itu adalah 5.750. Karena kita menggunakan persamaan ini 0,25 dapat nilai yang terkecil dari nilai 0,25 dan 0,6. Dan persamaan garis ini, ya persamaan garis ini adalah 7.000 min Z per 5.000. Ya, itu yang dibahas kemarin. Lalu kita dapatkan Z2-nya juga 5.750. Ini juga sama seperti kemarin ya. Jadi kita masih melihat yang Mamdani kemarin. Ini if permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi barang bertambah, ini kita juga bisa lihat, kita cari nilai yang terkecil di antara 0,75 dan 0,4. Tentu saja nilai terkecilnya adalah 0,4. Nah, kita lihat membership function untuk bertambah, ini bentuknya adalah trapesium dengan bentuk seperti ini. Nah, kita mencari nilai Z3-nya berapa, kita cari persamaan trapesium untuk garis miringnya adalah ini, ya, ini kemarin sudah dibahas, Z min 2000 per 5000 itu sama dengan nilai membership value terkecil tadi yaitu 0,4. Sehingga kita bisa lihat 0,4 sama dengan Z min 2000 per 5000, ya 5000 kali 0,4 adalah 2000, Z sama dengan 2000 ditambah 2000 sama dengan 4000. Nah ini juga untuk rule 4-nya, if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Kita lihat mana yang paling kecil di antara 0,75 sama 0,6, itu adalah 0,6 di sini. Lalu kita cari dengan persamaan garis ini tadi, yaitu ini adalah persamaan garisnya. Itu sama dengan 0,6 dicari dari nilai terkecil tadi, jadi Z min 2000 per 5000 itu sama dengan 0,6 dan Z4-nya itu adalah 5000 dikali 0,6 adalah 3000, Z sama dengan 3000 ditambah 2000 itu adalah 5000. Nah, itu adalah cara menggunakan Mamdani. Nah, sekarang kita lihat untuk Sugeno, sebenarnya kita tidak lagi mengintegralkan tadi ya. Kita tidak lagi mengintegralkan nilai-nilai satuan tadi. Kita cuma mengalihkan nilai membership value dengan masing-masing singleton. Ya, membership value dengan masing-masing singleton. Dan kita bisa lihat ini ya. Ini satu singletonnya satu di mana? Singletonnya satu di 5750 ya. Satu lagi di 5750 sama, tapi ini untuk membership value 0,25. Ini juga membership value 0,25. Untuk membership value 0,4 singletonnya di D3 yaitu 4000. Dan untuk membership value 0,6 singletonnya di 5000. Jadi kita bisa lihat ya, kita tinggal mengalihkan masing-masing membership value dengan singleton tadi. Jadi ini kita bisa gunakan ini. Yang pertama adalah membership value-nya itu adalah 0,25. Kita kalikan dengan singleton yang rule 1. Ya. Jadi di sini ada 4 rule. Kalau ada 4 rule berarti nanti ada 4 perkalian. Kalau ada 5 perkalian, 9 perkalian. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini 0,25 kali 25.750 itu dari rule 1. 0,25 kali 5.750 dari rule 2. Ini 0,4 kali 4.000 dari rule 3. Dan 0,6 kali 5.000 dari rule 4. Dan ini dibagi dengan total dari membership value-nya, yaitu membership value untuk rule 1 adalah 0,25, membership value untuk rule 2 adalah 0,25, membership value untuk rule 3 adalah 0,4, dan membership value untuk rule 4 adalah 0,6. Jadi hasil akhirnya adalah 7.475 dibagi 1,5, yaitu adalah 4983. Dan ini harusnya sama ya, jadi ketika kita menggunakan metode Sugeno,
ataupun Mamdani, ya, itu memang di bagian defasifikasinya sama agregasinya beda. Tapi hasil akhirnya ya kalau bisa mirip, mendekati, atau sama. Karena apa? Karena perbedaan metode ini seharusnya tidak membuat outputnya beda. Karena kalau outputnya beda berarti tidak standar ya metodenya. Jadi kan menggunakan metode apapun, output yang dihasilkan harusnya ya relatif sama atau mirip. Paling tidak kalau ada beda itu nggak jauh-jauh bedanya. Nah itu ya kita bisa lihat ini adalah kesimpulan atau kemudahan dari menggunakan metode Sugeno dibandingkan Mamdani. Karena apa? Karena bentuk ini itu lebih mudah diterjemahkan ke dalam bentuk program. Karena apa? Karena bentuk programnya itu jadinya simple. Dibandingkan kita harus menghitung luasan dan membagi luasan, menghitung luasan dikalikan nilai Z, lalu dibagi dengan luasan total. Itu integral dikali ya, itu agak sedikit panjang jalannya ya. Kalau Anda kemarin mengerjakan tugas tahu itu panjang. Jadi kalau misalkan Anda dibebaskan untuk memilih apakah menggunakan metode Mamdani atau metode Sugeno, biasanya orang lebih memilih menggunakan metode Sugeno karena perhitungannya lebih mudah untuk defasifikasinya ataupun agregasinya. Ya, itu contoh kemarin ya. Jadi jumlah makanan kaleng yang diproduksi sebanyak 4983 tadi. Ya, itu seperti ini. Ini contoh speed control. Seberapa cepat Anda berkendara bergantung pada cuaca, temperatur, dan keadaan langit. Ya, itu temperaturnya bisa freezing. Freezing itu dingin sekali, cool, dingin, warm, hangat, hot, panas. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah temperatur ya, derajat Fahrenheit. Jadi jangan dibayangkan Celcius karena ini 110 Fahrenheit, 70, 90 ya itu masih sedikit normal ya kalau dibuat ke dalam Celcius. Nah, freezing itu membeku, jadi kita bisa lihat itu di bawah 32 ya, karena Fahrenheit 0 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Nah, ini membeku. Jadi kita bisa lihat ini adalah persamaan suhu. Ya. Jadi freezing itu ini adalah membership function-nya, bentuknya adalah trapesium, setengah trapesium, nanti ada persamaan matematikanya. Cool itu bentuknya segitiga di batas antara 30 sampai 70. Lalu warm itu adalah segitiga, batasnya antara 50 sampai 90 derajat Fahrenheit. Dan hot itu adalah di atas 70 derajat Fahrenheit. Dan nilai-nilai ini nantinya akan memiliki membership value masing-masing. Contohnya pada saat gampangnya saat 40 ya, saat 40 derajat Fahrenheit itu berarti membership value untuk freezing itu adalah 0,5 dan membership value untuk cool itu adalah 0,5 juga. Mungkin saya juga bisa nebak kalau 45 ya, kalau 45 itu di sini membership value untuk cool adalah 0,75 dan membership value untuk freezing itu adalah 0,25. Jadi walaupun ini ada persamaan matematikanya, tapi biasanya dia simetris jadi mudah. Oke, kita lihat sekarang persamaan di bawahnya. Cover, sunny, cloudy, overcast. Ya. Jadi kita bisa lihat untuk keadaan overcast, itu misalkan yang berawan gelap sekali, itu udah sudah sangat mendung. Ya, untuk sunny itu cloud covernya itu sampai 40%. Itu bentuk membership function-nya adalah trapesium. Lalu untuk cloudy itu antara 20 sampai 80, bentuk membership function-nya adalah segitiga. Dan overcast itu di atas 60%. Cloud cover. Jadi berapa persen awan menutupi langit. Ya. Jadi kalau udah overcast banget itu udah mau hujan banget. Dan ini adalah keadaan kecepatan yang kita buat, yaitu slow dan fast, cukup dua saja. Jadi ini outputnya ya. Jadi kita ingin menentukan dari kondisi di mana di mana kecepatan motor itu dipengaruhi sama keadaan cuaca dan keadaan apakah mau hujan atau enggak. Keadaan cuaca itu maksudnya temperatur.
Kita bisa lihat di sini slow itu di bawah 75, tapi dia udah mulai menurun dari 25. Ini kita bisa bayangkan saat kecepatannya 50 itu dianggap membership value untuk slow adalah 50% atau 0,5. Dan membership value untuk fast itu juga adalah 0,5 atau 50%. Nah, kita bisa lihat ini juga ya, untuk apa namanya? Untuk bentuk-bentuk ini seperti ini. Ya, oke. Nah, ini kita bisa lihat ya rule-nya. If cover is sunny, jadi kalau misalkan cuaca cerah, and temperature is warm, then speed is fast. Ya, jadi ini sunny, cover, and, jadi operasinya and minimal, warm, maka dia fast. Jadi kita akan cari nilai minimalnya. If cover is cloudy, berawan, and temperature is cool, then speed is slow. Jadi cloudy, berawan, dan temperaturnya adalah dingin, dia berawan. Dia pelan. Ya. Pertanyaannya, seberapa cepat berkendara jika temperatur 65 derajat Fahrenheit dan langit 25% berawan? Nah, untuk bisa menerjemahkan pertanyaan ini, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan ya, suhu 65 derajat Fahrenheit. Ya, suhu 65 derajat Fahrenheit itu berada di mana? Ya, kita bisa lihat di sini ya. 65, oh 65 di sini. Ya, 65 itu di sini. Kita bisa bayangkan di posisinya ada di sini, dia lebih cenderung ke warm dibandingkan cool. Ya, mungkin sekitar 75% warm, 5% cool, tapi nanti kita lihat lagi perhitungannya. Lalu 25% berawan. Nah, 25% berawan, di sini. Jadi dari di sini. Ya, nanti kita lihat dia cloudy-nya berapa. Mungkin kalau cloudy-nya sekitar berapa persen, lalu sunny-nya berapa persen membership value-nya. Nah, di sini versinya 65 derajat itu cool 0,4 dan warm 0,7 ya, walaupun ini sebenarnya nggak pas banget sih, ini terus terang itu perkiraan saja ya. 65 derajat Fahrenheit itu ada 0,4 cool, warm 0,7 ya, walaupun sebenarnya ini tergantung dari persamaan matematikanya, tapi kita terima beres saja dulu ya, kita percaya aja bahwa cool itu adalah 0,4, warm itu adalah 0,7. 25% berawan itu adalah sunny 0,8, cloudy itu adalah 0,2. Ini cloudy 0,2 dan sunny 0,8. Nah, sekarang kita cari rule-nya. Tadi kan rule-nya sudah dibuat. Ya. If cover is sunny and temperature is warm, then speed is fast. Nah, if cover is sunny, ya, kita cari. Cover is sunny ini kan nih 0,8. And temperature is warm, then speed is fast. Oke, kita lihat temperatur is warm di 0,7. Jadi nanti kita lihat karena dia fungsinya n, kita cari nilai minimal dari 0,8 sama dengan cari nilai minimal dari 0,8 dan 0,7. Ya. Nilai minimalnya adalah 0,7, yaitu nilai yang lebih kecil antara 0,8 dan 0,7. Ya. Nah, ini kita juga bisa lihat ya untuk untuk kondisi nilai minimal dari 0,8 dan 0,7 adalah 0,7. Ya. If cover is cloudy and temperature is cool, then speed is slow. Ya, dan speed is slow itu artinya nilai minimal dari 0,2 sama 0,4. Karena apa? Cover cloudy itu adalah 0,2. Ini kan tadi 0,2 untuk cloudy.
temperature is cool itu adalah 0,4. 0,4. Berarti nanti kita bisa lihat if cover is cloudy and temperature is cool, then speed is low. Nah, kita cari nilai minimal dari 0,2 dan 0,4. Ya, nilai 0,2 dan 0,4 itu nilai minimalnya adalah 0,2. Sehingga karena dia outputnya slow, kita cari output slow di 0,2. Artinya apa? Fast 0,7 dan slow 0,2 itu sudah mewakili nilai singleton masing-masing. Jadi malah mudah ya. Ini kita cari nilai agregasi dan defasifikasinya. Ya, jadi ini kita bisa lihat ya persamaan garis fast ya melalui 250 dan 751 itu dia menggunakan persamaan. Ini 0,02 itu dapat dari mana? Itu dapat dari 1/50 ya. 50 dapat dari mana? Ya itu kita lihat dari 75 sampai 25 ya. Ya, jadi ini persamaan garis fast yang melalui 250 dan 751 itu kita lihat membership value-nya itu Z min 25 ya. Z min 25 per 50 ya. 50 itu dari 75 dikurangi 25. Ya, ini 0,02. Ini kalau cari dari mana itu adalah 1 per 75 dikurangi 25. Nah, ini persamaan garis law yang melalui 251 dan 750 itu membership function-nya itu adalah min 0,02 itu dari 1 per 25 min 75 dikalikan Z min 75. Atau kalau misalkan mau dibalik lagi ya berarti 0,02 75 dikurangi Z sama aja ya. Ini sama dengan 75 dikurangi Z per 75 dikurangi 25. Itu hasilnya akan sama. Sehingga dia akan lihat hasilnya itu sekitar 60 dan 65. Nah, ini kita bisa lihat untuk untuk kecepatan berkendaranya itu kita lihat untuk singletonnya yang satu adalah 60 dan yang satu lagi adalah 65. Membership value-nya adalah 0,7 dan satu lagi membership value-nya adalah 0,2. Itu dibagi dengan membership value total dari 0,2 dan 0,7 yaitu hasilnya 61,1 ya. Ini kita bisa hitung sendiri. Ini 42 ditambah 0,2 dikali 65 itu adalah 13 dibagi 0,9 ya. Jadi kita bisa lihat itu adalah 55 dibagi 0,9 ya. Ya, 61,11 ya. Itu seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat ya lebih bagus, bukan lebih bagus. Lebih enak mana pakai Mamdani Sugeno ya. Jadi Mamdani itu memang lebih diterima karena memang dasarnya dari sana. Tapi dia ketika dibuat dalam bentuk program itu menyusahkan. Mamdani lebih lebih menyeluruh, lebih bisa diaplikasikan di banyak hal, lebih diterima. Cuma untuk dibuat dalam bentuk program itu susah. Sementara kalau Sugeno itu sangat simpel, dia lebih mudah dibuat dalam bentuk program dan gampang digunakan untuk optimisasi dan teknik adaptif. Jadi secara umum lebih menarik, ya, tetapi memang kalau kita membuat atau mengaplikasikannya untuk aplikasi-aplikasi lain di luar kendali yang mungkin agak terlalu menyimpulkan. Ya, jadi kita bisa lihat ya ini adalah nilai dari masing-masing singletonnya. Jadi memang kita agak sedikit ribet mencari nilai singletonnya, tetapi sesudah kita peroleh nilai singletonnya itu jadi lebih mudah. Ya. Nah, ini adalah pembahasan Mamdani untuk pembahasan Sugeno untuk kendali fazi ya. Nanti kalau misalkan kita gunakan MATLAB itu sepertinya akan lebih mudah. Ya, nanti kita akan lanjut tentang pembahasan aplikasi Sugeno di
robot tracking ya. Ya, itu perhitungan matematikanya saja. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi tentang skema yang lain, yaitu yang tracking. Bentar, saya harus nyari dulu. Oke, kita cari di Oke. Oke. Tadi Oke. Iya. Saya dengar ya. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat ya bagaimana aplikasi dari Sugeno. Ya, ini kita Oke. Ya, jadi kita akan lihat aplikasi Sugeno yang lain untuk perancangan sistem prediktori following mobil robot ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah contoh perancangan diversifikasi dan juga rule untuk sistem trajectory following mobil robot. Ya, jadi dia dapat dua input. Yang pertama adalah error X, ya, dan error Y. Ya, ini Y. Kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah error Y. Ya, jadi untuk error X itu dia memiliki banyak membership function. Negatif big, negatif medium, negatif small, zero, positif small, positif medium, dan positif big. Itu ada 7 membership function. Ya. Untuk error Y itu ada negatif big, negatif medium, negatif small, zero, positif small, positif medium, dan positif big. Sementara outputnya itu adalah kecepatan sudut, yaitu sudut negatif big, sudut negatif medium, sudut negatif small, sudut zero, sudut positif small, sudut positif medium,
dan sudut positif big. Ya. Jadi kita bisa lihat untuk bentuk fungsi kautan itu dia mempengaruhi proses fuzzy dan kasus yang ditangani. Dan biasanya memang kita lebih suka menggunakan bentuk trapesium dan segitiga karena lebih mudah untuk dilakukan perhitungan. Nah, ini kita nanti akan cari contoh untuk nilai perhitungan, misalkan error X itu sebesar 21 dan error Y itu sebesar min 6. Nah, ini kita harus mencari nilai membership value untuk keadaan error X itu sebesar 21 dan error Y itu sebesar min 6. Nah, ini kita bisa dapatkan nanti di hook rule ini. Ya. Ini kita bisa lihat. Nah, itu sangat banyak ya bentuk falsifikasi untuk nilai error X dan error Y. Yang error X itu di 21 dan ternyata dia memiliki dua fungsi keanggotaan, yaitu di positif medium dan positif big. Untuk positif medium itu nilai membership value adalah 0,9, sementara untuk positif big itu di 0,1. Dapat dari mana 0,9 sama 0,1? Ya, kita juga bisa lihat dari persamaan persamaan garisnya. Ya, Anda bisa lihat kalau misalkan persamaan garisnya seperti apa, itu kan yang 0,9 itu kita lihat dia kan batasnya dari 30 sampai 20 ya. Ini kan batasnya 20 sampai 30. Jadi untuk dapat 0,9 itu dari 30 dikurangi 21 per 30 dikurangi 20. X-nya 21. Dan untuk dapat 0,1 ya, itu dapat dari 21 min 20 per 30 min 40. Ya, ini 0,1, ini dapat 0,9. Nah, satu lagi di min 6 tadi ya, kalau nggak salah. Ya, min 6. Jadi untuk mendapatkan nilai 0,6 untuk negatif kecil dan 0, ya, jadi negatif kecilnya itu kan di 0,6 dan 0-nya itu di 0,4. Ya, kita tinggal hitung saja. Ini kalau nggak salah di min 6. Ya, jadi ini kita bisa buat 1 di di sini 0 min 6 per 0 min 10. Berarti ini kan 6 per 10 itu 0,6. Ya. Satu lagi ada di min 6 min 10 per 0 min 10. Berarti di 4 per 10 berarti di 0,4. Ya, jadi memang semuanya tergantung dari persamaan garisnya. Dalam kasus ini adalah persamaan garis miring segitiganya. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah evaluasi rule-nya ya, menggunakan metode min-max. Jadi kita bisa lihat di sini dia memiliki 4 kondisi: positif medium, positif big, negatif kecil, dan zero. Nah, positif medium itu mana ya? Positif medium dan negatif kecil. Ya, positif medium, negatif kecil. Itu sudut negatif kecil. Lalu kita lihat kondisi yang lain, positif medium dan zero. Positif medium dan zero ada di sini. Jadi kita pakai ini. Lalu ini kan tadi positif medium, positif big. Sekarang positif big ke negatif kecil.
positif V ke negatif kecil berarti ini. Ya. Lalu positif V ke 0. Positif V ke 0 berarti ini. Berarti di sini kita lihat outputnya ada sudut negatif kecil, sudut 0, sudut 0, sudut 0. Ya, itu kita akan menggunakan metode Mamdani untuk menghitung ini semua. Ya, ini kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Nah, itu kan ada 4 row ya. If error X positif, medium 0,9, and Y negatif kecil 0,6, dan sudut negatif kecil 0,6. Karena kita cari nilai kecil antara 0,9 dan 0,6. Lalu if error X positif medium 0,9 and Y 0, 0,4, dan sudut 0. Nah, kita cari nilai terkecil, yaitu nilai terkecil di antara 0,9 dan 0,4, yaitu 0,4. Terus yang ketiga, if error X positif besar, itu membership value-nya 0,1, and Y negatif kecil, itu 0,6, dan sudut 0, yaitu di 0,1, karena nilai terkecil dari 0,1 dan 0,6. Terus yang keempat, if error X positif besar, itu 0,1, and error Y 0, 0,4, dan sudut 0. Kita cari nilai terkecil adalah 0,1. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk Mamdani itu seperti ini. Cuma memang agak sedikit merepotkan. Jadi untuk defalsifikasinya kita menggunakan metode Sugeno. Tapi kita lihat di sini, ini dalam contoh ini dia tidak menghitung semuanya. Jadi ini ada perhitungan yang memang tidak menghitung semuanya. Tetapi sebenarnya itu ada versi lainnya, yaitu dia menghitung semuanya. Jadi kita bisa lihat di sini ya kan, untuk 0 ada 4, itu sebaiknya memang kita hitung semuanya. Sudut negatif kecil, sudut 0, sudut 0, dan sudut 0. Jadi untuk kasus ini kan yang sudut negatif kecil itu kan di 0,6. Ini rules rate-nya 0,6. Kita kalikan dengan min 22,5. Ya, ini nilai simultannya di sini, min 22,5. Ya, jadi nanti 0,6 dikali min 22,5 tambah 4 kali 0, dia ngambil nilai maksimalnya saja. Tapi ini bisa juga nanti ditambahkan, karena di MATLAB itu kita nambahin semuanya. Tambah 0,1 kali 0, tambah 0,1 kali 0, itu dibagi, ini plus 0,1 tambah 0,1. Jadi nanti hasilnya adalah 0,6 dikali min 22,5, itu sekitar min 13,5, min 13,5 dibagi 0,6 tambah 0,4 tambah 0,1 tambah 0,1, atau min 13,5 dibagi 1,2 ya. Min 13,5 dibagi 1,2 itu hasil akhirnya kira-kira 11 ya. Oke. Nah, itu adalah cara kita menghitung defalsifikasi pada sistem trajektori robot. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada begitu banyak rule ya. Tapi kita nggak menggunakan semua rule. Kita menggunakan rule yang berkesesuaian dengan keadaan yang kita cari, yaitu kondisi positif medium dan positif deep,
Dan dapat dari mana kondisi positif medium sama positif big? Itu dapat dari kenyataan kita mau mencari nilai error X sebesar 21. Ya, nilai error X sebesar 21 itu memiliki membership function di positif medium dan di positif big. Sementara untuk error Y big 6 itu memiliki membership function di negatif kecil dan zero. Sehingga cuma 4 rule yang kita pakai, yaitu rule yang berhubungan dengan output sudut negatif kecil, sudut zero, dan sudut zero. Itu nanti kita kalikan agregasinya masing-masing. Jadi mungkin yang membingungkan di sini adalah dia hanya menghitung 2 di sini, yaitu yang di bagian 0,6 sama 0,4. Karena dia menganggap bahwa yang 0,1 itu kecil, rule strength-nya nggak usah dihitung. Cuma sebaiknya ini tetap dihitung agar nilainya akurat. Makanya di perhitungan akhir ini ya sebaiknya kita jumlahkan dengan perhitungan yang 0,1 tadi. Walaupun nanti dikali 0 juga. Tambah 0,1 kali 0, tambah 0,1 kali 0, dibagi 0,6, tambah 0,4, tambah 0,1, tambah 0,1. Nah itu adalah output defasifikasi dari sistem yang kita buat. Di mana output defasifikasinya itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya nanti kita hubungkan dengan aktuator. Ya, nah hasilnya harus crisp atau tajam. Maksudnya crisp atau tajam apa? Ya itu bisa diterjemahkan dengan nilai yang pasti. Nilai pasti itu nanti akan dihubungkan dengan aktuator tertentu, bisa kecepatan tegangan kecepatan kipas, ya, atau tegangan mengatur bagian lain. Jadi bisa dilihat bahwa untuk kasus ini sebenarnya semuanya simple, ya semuanya simple. Jadi kita tidak tidak harus susah-susah menghitung integralnya. Karena kalau misalkan menggunakan metode Madani, kita harus menghitung integral ini, ya. Integral ini batasnya dari mana sampai mana, menghitung integral, lalu mengalihkan dengan nilai integralnya, lalu dibagi total. Itu sedikit agak merepotkan. Apalagi kalau kita mau buat ke dalam bentuk program, ya. Jadi itu ya metode Sugeno dibandingkan Mamdani jelas lebih simple, tapi memang ya kita harus hati-hati dalam menentukan nilai singletonnya. Ya, nilai singletonnya harus ditentukan lagi. Tapi kalau sudah kita peroleh nilai singletonnya, ya sudah, itu sudah mudah. Sudah mudah untuk mendapatkan nilai output yang kita inginkan. Karena kita tinggal mengalihkan nilai membership value dengan nilai singleton masing-masing. Ya, itu adalah cara kita mencari berapa besar defasifikasi berdasarkan input yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi nanti kalau misalkan praktik menggunakan MATLAB, mungkin akan lebih jelas lagi, ya, karena sangat user friendly. Tapi memang seperti yang saya bilang, kita akan praktikkan minggu depan, karena saya kerja di cara menggunakan MATLAB-nya itu juga di pertemuan selanjutnya di depan. Ya. Oh ya, untuk minggu depan, selain materi tentang MATLAB, itu juga akan ada kuis, ya, kuis tentang Fuzzy, ya, sampai Sugeno ini, dan saya harapkan Anda belajar dengan serius, lalu disimak juga penjelasan MATLAB-nya, karena nanti akan berhubungan dengan modul praktikum yang akan kalian lakukan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita